Ini adalah Samsung A06 5G. HP ini emang bukan rilisan terbaru, karena rilisnya itu udah sekitar 5 bulan yang lalu. Tapi melihat harganya udah turun, gua rasa HP ini bisa jadi opsi menarik buat orang yang lagi nyari HP Samsung dengan budget di bawah 2 juta. Akhirnya gue coba beli, dan karena di sini gue udah pakai selama 1 minggu, jadi kali ini gue mau review dan sharing pengalaman gue selama pakai si Samsung A06 5G ini. Sebelum mulai gue mau info kalau di video kali ini gue mau fokus buat ngebahas si A06 5G aja tanpa ngebandingin dengan si Samsung A07. Karena buat video perbandingan kedua HP ini nanti bakalan gue upload setelah video yang satu ini ya. Untuk desain, HP ini masih mirip dengan seri-seri Samsung A0 sebelumnya. Punya dua kamera di belakang, satu LED flash, dan udah menggunakan key island di area tombol-tombolnya. Untuk tombol-tombolnya juga udah empuk, nggak ada masalah sama sekali selama gua tekan, dan di bagian fingerprintnya juga udah responsif. Buat port-port juga lengkap, ada audio jack, terus di bawah ada satu speaker, di bawah ada satu mikrofon, dan di atas ada satu mikrofon juga. Kemudian untuk micro SD di sini juga masih ada slotnya ya, walaupun di sini sistemnya tuh hybrid. Buat material backdoor dan framenya, HP ini menggunakan polikarbonat. Di bagian backdoornya tuh ada tekstur garis-garis yang cukup nambah grip saat kita pegang, jadi tuh nggak licin. Dan finishingnya di sini dibuat doff, jadi nggak gampang nyeplak sidik jari. Cakep lah buat di bagian ini. Kalau feel saat digenggam, HP ini tuh berasa bongsor ya, karena punya ketebalan di 8 mm dan bobotnya itu hampir 200 gram. Ya buat keseluruhan, bodi HP ini emang gak ada yang spesial ya, masih selayaknya HP entry level pada umumnya lah. Lanjut ke bagian layar, HP ini berukuran 6,7 inch, ditemani dengan bezel legend ala Samsung. Resolusi layarnya di HD+, menggunakan panel PLS LCD Samsung. Resolusinya emang cuma HD+, ya. Tapi gua pakai buat nonton, untungnya sih masih cukup oke dengan jarak pandang segini. Dan dari segi warna juga nggak pucat, sampai ke viewing angle-nya juga masih cukup luas nih. Kemudian buat aktivitas harian kayak scrolling, udah smooth karena udah 90 Hz refresh rate-nya, dipakai buat ngetik juga nggak ada masalah, dan dipakai di bawah sinar terik pun masih cukup kelihatan layarnya. Terus yang gue suka tuh di sini ada fitur extra dim ya, buat bikin layar kita tuh makin redup. Next ke bagian performa, HP ini pakai chipset Dimensity 6300 ya, jadi udah support 5G, RAM-nya udah 6 GB menggunakan LPDDR4X, dan storage-nya itu sebesar 128 GB dengan UFS 2.2. Secara performa, gua masih ngerasa ini cukup mirip dengan HP Helio G99 dan sekelasnya. Yang jelas buat harian ini udah sangat cukup. Kalian mau pakai buat buka tutup aplikasi, udah cukup lancar. Buka TikTok sambil floating WhatsApp, di sini juga lancar. Mau pakai buat navigasi Google Maps, di sini juga udah akurat karena udah ada sensor magnetik dan gyro. Kemudian dipakai buat main game juga cukup mirip lah dengan Helio G99. Buat Mobile Legends, sayangnya di HP ini cuma mentok di 60 fps aja. Harusnya sih ini sanggup ya buat 90 fps. Semoga aja kedepannya bisa kebuka deh buat opsinya. Next, buat PUBG, gua main di smooth extreme masih cukup lancar. Walau waktu gua tes di awal, ini berasa sering frame drop. Tapi kemarin gua ada main lagi di HP ini tuh lancar-lancar aja kok. Jarang banget frame drop. Paling berasa kalau banyak musuh ngeras ke kita. Ya overall sih selama gua main PUBG itu cukup lancar. Ditambah touch responnya udah baik. Plus ada gyro hardware yang ngebantu banget buat nge-aim di game ini. Dan terakhir gua tes Genshin Impact juga masih playable kok di settingan lowest 60 fps. Walau kalian bisa lihat ya kalau sering banget FPS-nya tuh turun ke 30-an. Di bagian performa ini udah cukup banget lah kalau kita pakai buat aktivitas harian kayak chattingan, sosmed sampai ke gaming tipis-tipis, HP ini udah bisa banget buat diandelin. Udah cakep lah buat HP di kelas harganya. Terus buat 5G-nya sih kalau buat gua pribadi ini bonus aja lah karena di daerah rumah gua ini juga sinyalnya masih 4G. Next buat kamera, di sini kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, ada kamera depth 2 megapiksel, dan kamera depan 8 megapiksel. Dipakai buat foto, hasilnya tuh cukup oke, punya detail yang baik, terutama saat di kondisi terang. Dynamic range-nya juga udah cukup luas. Paling di sini untuk warna yang dihasilin emang lebih vivid dibandingin kondisi aslinya. Jadi kalau kalian suka sama hasil foto yang warnanya lebih gonceng dari aslinya, mungkin kalian bakalan suka sama foto yang dihasilin HP ini. Kalau di kondisi low light, udah pasti hasilnya menurun ya, mulai dari detail. Terus kalau kita mau pakai night mode pun, tangan kita harus stabil biar nggak blur hasilnya. Lanjut buat video, maksimal perekaman di HP ini di 1080p 30 fps.
Buat hasilnya sih udah cukup baik, footage-nya stabil, walaupun ini hasilnya lebih nge-crop, dynamic range-nya juga cukup luas, dan juga punya warna yang lebih natural lah dibandingin hasil fotonya. Dan seperti biasa, karena ini HP Samsung, jadi kita bisa pindah-pindah lensa tanpa harus stop rekaman. Oke, buat software, HP ini udah jalan di One UI 7 dengan Android 15 ya, yang bisa diupdate sampai 4 tahun ke depan. Cukup panjang lah buat HP sekelas ini, walaupun bukan yang paling panjang ya. Buat pengalaman One UI 7 di HP ini juga cukup menyenangkan, animasi-animasinya berjalan lancar, tampilannya clean, nggak ada bug, dan udah pasti nggak ada iklan. Tapi di sini gue ada notice satu hal ya di bagian update software, di mana biasanya tuh kalau gue pakai HP Samsung mulai dari A54 sampai A56 kemarin, itu update softwarenya biasanya rutin 1 bulan sekali. Tapi di HP ini waktu gue cek, update security patch terakhirnya itu adalah bulan Juni. Dimana sekarang tuh per gua rekam video udah bulan September. Gua kira Samsung tetap ngasih update rutinan ke semua serinya. Tapi kayaknya buat A0 seri nggak serutin itu deh. Karena gue juga ada cek di A07 gua pun seri terbaru update-nya ada di security patch bulan Juli. Ya ini cuma catatan kecil lah di bagian software. Sebenarnya ada satu lagi sih, dimana di HP entry levelnya Samsung gue bingung kenapa nggak dikasih fitur buat rekam layar. Padahal kayaknya ini cukup berguna deh buat beberapa orang. Kemudian ke bagian baterai, HP ini berkapasitas 5000 mAh dan udah support fast charging sampai 25 watt. Selama gua pakai, baik pakai WiFi maupun data, ini sih awet banget baterainya. Gua nggak pernah khawatir kalau mau pergi walaupun kondisi baterai HP ini cuma 40%. Karena gue yakin baterainya tuh bakal awet-awet aja selagi gua nggak pakai buat main game. Terus buat ngecas, kita juga dapat kepala charger ya di paket pembelian. Buat waktu ngecasnya dari 5% ke 100%, itu cuman memakan waktu 1 jam 20 menit. Jadi kesimpulan buat Samsung A06 5G ini, apakah rekomen buat dibeli? Buat gue sih jelas rekomen ya, apalagi harganya sekarang tuh udah makin murah. Dengan bayar nggak sampai 2 juta, kita udah dapetin HP dari brand besar Samsung, udah bisa 5G juga kalau daerah kalian udah mendukung, performanya cukup solid buat di kelas harganya, dan kalian juga udah bisa nikmatin One UI-nya Samsung, yang nggak ada iklan, dan dukungan update-nya juga panjang. Tapi kalau dibilang ini HP terbaik di bawah 2 juta, kayaknya enggak sih. Karena merek lain kayak Infinix Hot 60 Pro itu tuh bisa nawarin specs yang lebih menarik. Layarnya lebih tajam, desainnya lebih tipis, ada NFC, dan juga udah pakai dual speaker. Walaupun di bagian software masih di bawah One UI-nya Samsung lah. Emang begitu sih, namanya juga HP entry level ya. Kita nggak bisa ngarep semuanya tuh bagus. Pasti ada aja kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal disesuaikan aja, kira-kira kekurangannya itu kalian bisa memaklumi apa enggak. Misalkan nih, kalian butuh NFC, udah pastilah A06 5G ini nggak cocok buat kalian. Oke, jadi sekian aja buat video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget klik tombol like, atau kalau kalian mau subscribe juga boleh banget. Oke, segitu aja seperti biasa, semoga bermanfaat.